duf, Nabi bangkit dari tempat duduknya, menghampiri dari mana suara duf tersebut atau hadrah atau rebana tersebut. Didatangi, Nabi melihat perempuan-perempuan itu dan mengatakan, Nabi keluar, Nabi mengatakan kepada perempuan-perempuan tersebut, wahai para wanita-wanita Madinah atau Ansar, apakah kalian mencintaiku? Ingat perkataan Nabi, ditanya oleh wanita-wanita tersebut, dan wanita tersebut mengatakan, iya ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Di dalam riwayat yang lain, Allah sebagai saksi, sesungguhnya aku betul mencintai kalian. Demi Allah aku mencintai kalian. Demi Allah aku mencintai kalian. Di dalam riwayat 3 kali Nabi mengatakan cinta kepada orang-orang Ansor tersebut. Makanya tiap maulid, tiap lagi baca maulid, kita kan ngaku cinta nih sama Nabi. Ini tetangga desa ada yang main hadrah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu kira-kira kita bangkit nyariin apa diem aja di rumah? Apa? Dengar tadi kisahnya Nabi. Saat Nabi datang dengar ada yang memujinya, bergembira atas jadi tetangganya, Nabi datang, Nabi samperin siapa orang tersebut. Kalau ada kita dengar suara maulid, orang pembacaan maulid, Barzanji, Burdah, Adyaul Lami, Simtud Durar, kalau mereka saat asyraqal orang di rumah cuman sekedar ngedengerin aja, berarti ngikutin siapa begitu? Cintanya sama siapa begitu? Datengin, samperin. Kenapa? Karena ada Nabi di dalamnya, karena ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Luar biasa. Nabi cintanya bukan hanya jasad yang terpendam, tapi ruh pasti akan ada di dalam hati setiap orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku cinta, tapi nggak ada seujung kukunya sama para sahabat. Abu Ayyub Al-Ansari, tatkala Nabi tinggal selama 3 bulan di dalam rumah Abu Ayyub, Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, engkau tinggal di atas, biar aku yang tinggal di bawah. Rumahnya Abu Ayyub ini ada atasnya, ada lantai 2, ada lantai 1. Disuruh Nabi SAW diminta untuk di lantai 2 agar tidak terganggu. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan, wahai Abu Ayyub, biar engkau yang di atas, biar aku di bawah, agar mereka, umatku, masyarakat, rakyat yang di saat itu membutuhkanku, kapanpun 24 jam aku siap untuk melayani mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat Nabi SAW, kepemimpinan yang dibuka pintunya, luar biasa. Sekarang bagaimana kita? Sekarang kita susah nggak kalau mau ketemu pimpinan? Kalau kita mau duduk, mau ngasih satu saran atau mau minta solusi, susah. Dijaganya berapa ring itu? Luar biasa. Ini subhanallah, Nabi membuka pintu 24 jam. Begitu sampainya Nabi SAW di ujung daripada tinggal bersama Abu Ayyub, Nabi SAW naik ke atas tanpa diketahui oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan beserta keluarganya. Tatkala saat itu naik ke atas tangga, Nabi terdiam, lalu Nabi meneteskan air mata. Ternyata melihat Abu Ayyub Al-Ansari selama 3 bulan tidak pernah tidur di lantai atas, melainkan tidur di anak-anak tangga daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Apa alasannya? Abu Ayyub terperanjat, kaget ngelihat Rasulullah lagi naik ke atas. Wahai Abu Ayyub, inikah yang kau lakukan selama 3 bulan aku di sini? Iya ya Rasulullah. Kenapa tidak tidur dalam keadaan berbaring atau ada di lantai atas? Apa jawaban Abu Ayyub? Ya Rasulullah, aku khawatir rumah aku ini dibuat dari pasir. Tatkala aku melintas di atas, aku takut ada pasir yang di bawah jatuh ke wajahmu ya Rasulullah. Aku khawatir akan membangunkanmu saat engkau sedang beristirahat.
Maka dari itu lebih baik inilah yang aku lakukan untuk menjaga adab kami kepadamu. Dan engkau ada di bawah, aku tidak ada di atasmu ya Rasulullah. Ini kecintaannya para sahabat kepada Nabi. Gak kebayang kita. Mereka yang bercintanya luar biasa kepada Nabi. Kita gak ada seujung kukunya cintanya sama Nabi. Kalau kita bilang mah cinta kita mah cuma ngomong doang. Cuman sampai di lidah, gak sampai ke hati. Saya mau tanya ibu, bu, cinta sama bapak cinta? Benar? Yakin? Bapak cinta nggak sama ibu pak? Pak, lu malu-malu amat pak. Pak, cinta nggak sama ibu? Kalau bapak mati ibu mau nggak nemenin dikubur? Bohong cintanya berarti. Kalau ibu mati, bapak mau nggak nemenin? Ogah, Habib bodo amat, mendingan cari fase kedua. Cintanya hamba kepada hamba yang lain, kepada makhluknya yang lain ada batasan, tapi cintanya Allah kepada hamba nggak ada batasan. Cintanya Nabi kepada umat nggak ada batasan. Kenapa? Nabi pengen ngumpulin umat di dalam surga, tapi kita nggak punya pikiran. Udah diajarin. Nabi SAW ini ngobrol, ya Allah, ngobrol syafaat luar biasa. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berziarah kepadaku, datang ke Madinah, mereka udah pastinya akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Bib, saya belum sempat ziarah, Bib. Wah, duitnya teboga duit mahal. Naik pesawat kan Bib, itu kan 20 juta lebih. Berarti saya nggak dapat jaminan syafaat dong Bib dari Nabi. Nabi paham betul umatnya nggak semuanya mampu. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah azan, apa doanya? Allahumma rabbaha. Baca doa tersebut, apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah azan, pasti orang tersebut akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Kalau sekedar baca doa aja susah, emang elunya aja yang PA. Dikasih enak, dikasih senang, tapi kitanya kan nggak pernah mikir apa yang Allah udah kasih melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi 24 jam waktu sama kita. 23 jam beribadah kepada Allah, 1 jam dibagi buat mandinya Nabi, buat makannya Nabi, ngobrolnya Nabi, itu 1 jam. Kita 1 jam ibadah, 23 lalai kepada Allah. Terus tiba-tiba minta masuk surga, terus minta rezeki banyak, PA. Malu kita sama Nabi. Udah mintanya yang pantas-pantas aja. Tahu Abu Nawas, kenal nggak Abu Nawas? Ibu bapak kenal Abu Nawas? Emang tetangga loh? Kenal-kenal aja. Abu Nawas ini kan kita tahu otaknya cerdik ya. Luar biasa. Kalau ada apa aja datangnya cepat. Kalau kita punya teman banyak akal-akalan, kita bilang ini orang otaknya otak Abu Nawas nih katanya. Tapi subhanallah, Abu Nawas ini wali min auliyaillah. Tahu doanya Abu Nawas? Tahu nggak doanya Abu Nawas? Ila stulil firdausi a'la walak wa ala naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi. Itu doanya Abu Nawas. Abu Nawas itu setiap hari orang yang paling taat ibadah kepada Allah. Beliau seorang yang soleh, wali min auliyaillah. Baina maghrib wa isya nggak pernah lebih, nggak pernah lepas yang namanya baca kulhu 15.000 kali. Setiap sholat, dalam sholatnya 1 rakaat khatam Al-Quran. Doanya seperti itu. Ya Allah, hamba tahu
hamba tidak pantas masuk ke dalam syurga, tapi sungguh hamba takut masuk ke dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima taubat kami, ampuni dosa kami jika Engkau tidak menerima taubat dan tidak